Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memilih burung perkutut dengan mental fighter atau mental bertarung seperti ini. Dan jangan lupa ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara memilih burung perkutut dengan mental bagus atau mental fighter seperti ini. Kita bisa lihat dengan matanya, dengan ciri matanya. Pilihlah burung perkutut yang matanya besar, melotot seperti ini, matanya besar, melotot dan tidak sayu. Jadi matanya besar, melotot, tidak sayu menandakan burung perkutut itu bermental fighter, mentalnya itu fighter. Dan sorot matanya itu tajam, dan tidak sayu. Mata terlihat agak seram atau agak istilahnya itu pupil mata atau retina mata itu dia itu tidak sayu dan jernih, istilahnya seperti itu, jernih. Jadi kita bila memilihnya itu lihat matanya. Bila matanya melotot besar seperti itu menandakan burung perkutut itu fighter dan bernih, jernih, dan sorot matanya itu tajam dan agak melotot, agak keluar istilahnya matanya seperti ini. Istilahnya melolo lah, istilahnya kalau bahasa Jawa melolo seperti itu atau melotot seperti itu. Dan untuk postur tubuh burung perkutut itu, untuk postur burung perkutut carilah yang profesional, istilahnya dari bentuk kepala, bentuk leher, bentuk badan, bentuk ekor itu profesional, sejajar dan simetris atau profesional seperti itu. Postur tubuh yang membongkok, carilah burung perkutut yang postur tubuhnya membongkok. Karena apa? Burung postur tubuh yang membongkok rata-rata itu kalau itu kan fighter. Rata-rata yang saya amati, yang teman-teman bicarakan atau yang dari komunitas-komunitas bicarakan itu dia menandakan burung perkutut itu udah siap istilahnya tarung, dan dia selalu fit dan dia rajin manggung seperti itu. Kalau istilahnya itu bongkok udang seperti itu. Jadi seperti udang lah, urang istilahnya, koyo urang seperti itu. Dan postur tubuhnya biasanya membongkok itu mentalnya bagus dan suaranya bagus seperti itu. Walaupun yang untuk bunyi itu suara itu diparuh, tetapi kalau kita lihat ciri-ciri sebagian besar kalau burung perkutut udah ngudang atau ngurang itu rata-rata burung perkutut itu udah siap atau burung perkutut itu udah siap fighter atau udah siap manggung seperti itu. Bila diombyokan, carilah burung posturnya yang tenang, tidak gesit atau tidak gelabaan. Dia tenang, tapi tenangnya itu tenang, tidak sakit loh. Tenangnya itu diam dan dia dengan postur yang bongkok udang seperti itu. Carilah yang tadi yang saya sebutkan itu, matanya jernih, mata melotot seperti itu. Dan untuk paruh-paruhnya itu kecil meruncing itu menandakan dia cerewet, istilahnya dia rajin manggung seperti itu. Kalau diombyokan carilah yang seperti itu. Kalau yang untuk yang ketiga, faktor ketiga, faktor ekor, carilah ekor seperti ini, ekor yang panjang. Burung perkutut dengan mental petarung atau ekor yang panjang, kalau di daerah di alamnya, di tutorialnya, ekor panjang itu dia otomatis mendominasi atau dia itu di alamnya kayak raja seperti itulah, seperti itu. Di alamnya itu dia di kumpulannya itu dia lain sendiri dan mentalnya biasanya itu mentalnya bagus. Karena apa? Kalau dia bekur, kalau ekornya besar, dengan menandakan dia itu istilahnya itu sang rajanya di komunitas atau sang rajanya di koloni burung perkutut tersebut. Jadi ekornya kalau kecil kan bekurnya dia ekornya juga kecil. Kalau ekornya besar itu kan dia juga bekurnya besar seperti itu. Ngibaskannya ekornya seperti ini besar seperti itu. Jadi ekor itu berperan penting juga selain dengan suara, istilahnya dia juga mental juga. Jadi carilah ekor yang panjang. Untuk bunyi, ritme ekornya juga berpengaruh. Ritme ekor di burung perkutut itu kalau bunyi kan dia biasanya kan bunyi, kalau burung bunyi itu ekornya gerak-gerak gini. Jadi ekor itu berpengaruh penting di burung perkutut itu bunyi. Dia untuk tempo atau untuk alunan, untuk entah itu senggang, entah itu durasi, entah itu bunyi, itu dia berpengaruh penting di ekornya. Walaupun yang untuk bunyi itu paruhnya, tetapi ekor juga berpengaruh penting untuk alunan atau untuk burung perkutut atau untuk fighter burung perkutut tersebut.
Selain itu adalah ekor panjang profesional, dan carilah ekor yang simetris, istilahnya natah lah, kayak tatah. Dari pendek, agak panjang, terus yang terakhir panjang banget seperti itu. Jadi natah seperti ini, natah dan profesional seperti itu. Itu menandakan burung perkutut itu rata-rata ada sebagian besar lah, tidak semuanya, tapi rata-rata itu mentalnya bagus dan fighter seperti itu. Menurut saya belajar dari orang-orang terdahulu, orang-orang sepuh maupun teman-teman di berbagai komunitas seperti itu. Yang keempat itulah pilih ules. Ules itu apa? Ules adalah corak-corak di burung perkutut, entah itu lorek, entah itu pandangannya, entah itu ules. Dari segi banyak ules, carilah ules yang bagus dan nyaman dipandang. Biasanya ules itu tubuhnya itu kontras seperti ini, kontras. Jadi dari coklat, hitam, abu-abu, coklat, hitam, abu-abu itu kontras. Jadi istilahnya itu ibarat loreknya itu tegas. Loreknya ini kan ada bulu lorek ini, kelihatan nggak? Nah, ini ada bulu lorek nih di kepala atau di leher ini. Ini loreknya itu tegas, istilahnya itu hitam putih ya hitam putih, atau coklat putih ya coklat putih. Kalau abu-abu putih ya juga abu-abu putih. Jadi loreknya itu tegas dan kontras seperti itu, lebih jelas lah istilahnya. Loreknya lebih jelas itu menandakan burung perkutut itu bermental bagus, istilahnya bermental baja, istilahnya bermental fighter, istilahnya petarung lah seperti itu. Dan rata-rata bila saya curhat, istilahnya istilahnya belajar dengan para pemikat atau pemikat, entah itu pemikat atau penjeplak burung perkutut, itu rata-rata kalau saya perhatikan itu loreknya lebih tegas. Jadi dia bermental baja dan suaranya juga lebih jelas, suaranya jelas, tegas, dan mentalnya bagus seperti itu kalau loreknya. Jadi pilihlah lorek atau ulesnya itu yang tegas atau kontras, simetris sama yang lain. Jadi putih abu-abunya jelas, coklatnya jelas, terus hitamnya jelas seperti itu. Dan pilihlah burung perkutut. Selain itu, ini tip penting dari berbagai teman-teman saya, dari berbagai sesepuh saya yang saya belajar dengan dia. Bila ingin memilih burung perkutut fighter, carilah burung perkutut yang istilahnya itu burung perkutut pikat. Istilahnya burung perkutut pikat itu bukan yang untuk mikat ya, yang untuk mikat itu otomatis udah pasti fighter, udah pasti istilahnya untuk sehari-harinya kan. Untuk mikat itu udah pasti mentalnya bandel, mentalnya baja, mentalnya petarung seperti itu. Tetapi carilah burung perkutut yang hasil pikatan, istilahnya begitu. Istilahnya ini burung pikat. Lalu ada burung liar mencelok terus terjebak di sangkar atau di situ atau di jebakan tersebut, itu namanya burung pikat lah. Carilah yang seperti itu. Jadi carilah burung perkutut pikat atau hasil pikatan seperti itu. Jadi bukan untuk apa-apa, ini sebagai pembelajaran kita semua, pembelajaran agar tetap bila mana memilih burung perkutut yang untuk hasil lomba, entah itu untuk hasil di rumah, entah itu untuk hasil kelanganan di rumah, itu bisa cari burung perkutut pikat. Karena apa? Mentalnya itu bagus. Pertama, mentalnya bagus, dia fighter dan dia rajin bunyi dan dia petarung dan mentalnya baja seperti itu. Jadi untuk burung perkutut yang kita pelihara, kita harus tidak asal pelihara. Karena apa? Kalau kita memelihara burung perkutut dengan mental yang jelek, dia prosesnya lama. Karena apa? Burung perkutut itu tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memberikan anggungan yang bagus atau memberikan mental yang bagus. Butuh proses bertahap, bertubi-tubi, dari perawatan sehari-hari, dari faktor usia, dari faktor makanan, dari faktor cuaca, dan faktor lingkungan dan lain sebagainya. Karena burung perkutut itu lama, dari usianya itu lama, bisa bertahun-tahun, bisa istilahnya bisa beratus-ratus tahun, istilahnya seperti itu. Ada yang 100 tahun lebih dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus cermat, teliti burung perkutut yang harus bagus untuk kita, entah bagus dari suaranya, entah dari posturnya dan lain sebagainya. Jadi untuk melihat burung perkutut atau untuk
burung perkutut yang bagus sudah saya jelaskan seperti itu tadi. Jadi yang pertama itu lihatlah matanya itu yang bagaimana tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua postur tubuhnya yang bagaimana tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga adalah ekor, bentuk ekornya yang bagaimana. Yang keempat ulesnya yang bagaimana, dan posturnya harus bagaimana. Dan pilihlah yang kelima itulah pilihlah istilahnya itu dari pemikat atau burung perkutut hasil pikat itu lebih bagus. Itu banyak teman-teman juga yang daerah Pantura, entah itu Jawa Timur, Jawa Barat, entah itu Jawa Tengah, entah itu Sumatera, itu teman-teman semua yang tukang pikat itu banyak lah. Itu hasil pikatnya itu bisa dibeli ya, itu rata-rata itu bagus karena mentalnya bagus seperti itu. Banyak teman-teman di situ. Tapi biasanya tidak ada yang boleh dibeli, ada yang tidak boleh karena dia juga memikat itu untuk hasil koleksi dia sendiri seperti itu. Tapi kebanyakan kalau kita bilang yang bagus dengan santun, dengan insya Allah ya boleh dibelilah, istilahnya seperti itu. Dan pilihlah yang tubuhnya itu seperti jantung, istilahnya jantung gedang atau istilahnya bunga pisang itu loh ya kan, jantung. Jadi tubuhnya seperti itu, profesional seperti itu. Jadi tadi untuk memilih burung perkutut yang mentalnya bagus, mentalnya fighter, mentalnya tangguh ya seperti itu tadi yang saya jelaskan seperti itu tadi. Jadi sekian dulu, semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah, selalu diberi banyak rezeki, selalu diberi kelancaran rezeki, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah. Ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam jabat erat selalu, salam guyub rukun, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.